Walaupun manusia itu sempurna, tapi perlu penjelasan yang ada pada diri manusia. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran itu sempurna, perlu ada penjelasan untuk menguraikan isinya, yaitu hadis. Paham? Nah, jadi kembali lagi bahwa Al-Quran ini tidak sempurna. Kalau ada hadis tidak itu sempurna, berarti Anda tidak sempurna juga kalau begitu. Karena perlu ahli kesehatan untuk menerangkan komponen diri Anda. Berarti Anda nggak sempurna kalau begitu. Itu Al-Quran itu kayak UUD katanya. Al-Quran ini kita ibaratkan sebuah bangunan. Bangunan ini sempurna, tapi tidak semua orang tahu apa isinya. Maka dijelaskanlah itu. Gitu loh. Kedua, kalau dibilang semua nabi-nabi dari Arab, tentu nabi-nabi siapa itu bilang semua nabi-nabi dari Arab? Karena katanya itu nabi-nabi katanya Muslim. Kalau dia Muslim, apa setiap tentu Muslim itu pasti dari Arab? Nggak ada syarat jadi Muslim harus dari Arab, nggak ada bang, nggak ada syaratnya seperti itu. Itu kata yang saya dapat ini. Makanya saya bertanya. Dapat dari mana seperti itu bang? Nah, siapa yang ngomong bang? Itu mentor saya, mereka mantan dari Muslim. Mentor Anda masih bodoh berarti, nggak ngerti apa-apa dia bang. Nah kedua, saya cuma mau tanya, itu yang tadi saya nggak dapat apa katanya Nabi Musa, Ibrahim dan semua itu dia bersahadat. Ada nggak dalilnya dia bersahadat kalau dia memang dia Oke, akan saya jawab kalau Anda tahu artinya syahadat apa sih bang? Itu pengakuan iman itu. Bersaksi. Iya. Memberi kesaksian. Iya. Ya. Oke. Iya, silakan. Nah, di dalam Ali Imran ayat 81 nih, ada kata kesaksian enggak? Di ayat 81, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dengan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju dan kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersamamu. Ini syahadat. Nih, bersaksi, syahadat bersaksi bang. Ya, bersyahadat bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya syahadat bahasa Arab, dalam bahasa Arabnya bersaksi. Itu bersaksi dia. Para nabi bersaksi menurut Quran. Udah. Oke. Yang saya maksudkan, dia kan mesti baca, kalau orang mau masuk Islam kan dia harus membaca 2 kalimat syahadat, ya kan? Ada nggak itu 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh para nabi itu, nabi yang tadi saya maksudkan? Ini tadi udah dibaca bareng-bareng nih. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberi kitab dan hikmah kepadamu, lalu datanglah kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman. Nih, nabinya beriman. Ya, karena syahadat itu mengimani orang itu adalah utusan Allah, ya. Niscaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah, bersahadatlah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Udah selesai. Oh, jadi begitu. Jadi itu yang diucapkan oleh kedua nabi yang saya tanyakan tadi. Apakah begitu? Kalau sekarang di zamannya Nabi Muhammad, kita bersaksi kepada Nabi Muhammad. Di zamannya Musa, orang bersaksi kepada Musa. Di zamannya Yesus, orang bersaksi kepada Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Itu bersaksi syahadat. Jadi setiap nabi kesaksiannya berbeda-beda. Di zamannya Nabi Muhammad, karena nabinya Nabi Muhammad, maka kita bersaksi mengakui Nabi Muhammad adalah nabiku.
Begitu Bang. Masa Nabi Muhammad belum ada di zaman Abraham, orang disuruh syahadat ke Nabi Muhammad? Ada-ada aja Anda ini. Ya bersaksi kepada Abraham, ini ayatnya. Oh iya. Al-Imran 81. Oke. Nah, jadi Islam benar dong. Jadi dia sebelum ada Muhammad sudah ada dulu Ibrahim dan Musa begitu ya. Di dunia ini ada dua golongan Bang, kafir dan Islam. Ya, kafir dan Islam. Islam artinya orang yang berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Nah, sekarang Abraham itu orang yang ingkar. Kafir artinya ingkar. Ya. Abraham ini orang yang ingkar kepada Tuhan atau orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan? Saya tanya. Tentu dia taat kepada Tuhan dong. Nah, dalam bahasa Arab artinya apa? Muslim. Nah, jadi yang saya tanyakan, dia itu berkiblat kemana? Apa ke Israel? Muslim itu harus berkiblat ke Israel atau ke Arab, Bang? Karena kan nabi-nabi itu berbahasa Israel. Awalnya umat Islam itu berkiblatnya ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, di Israel sono. Nah, tetapi karena Rasulullah itu merindukan bait suci itu di Ka'bah, maka dialihkanlah kiblat orang Islam itu ke Ka'bah. Allah sendiri yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan itu kepada siapa, Bang? Nabi Muhammad. Oh, ada nggak dalilnya dan ada saksinya di dalam nggak? Quran. Saksinya ada nggak? Saksinya ada nggak itu? Di dalam Al-Quran itu Bang, ketika orang didelegasi untuk menjadi nabi nggak perlu saksi Bang. Kalau ada orang yang ikut menyaksikan diterimanya firman itu, orang itu jadi nabi juga. Hal itu juga yang dikatakan oleh Yesus ya. Ini saya kutip juga ya, ini karena ada pernyataan yang sama. Kalau kita lihat di dalam surah di dalam Al-Quran itu ya, cukup Allah dan Rasulnya yang menjadi saksi. Itu juga yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 14. Kesaksian dua orang itu sah. Demikian aku bersaksi atas diriku dan Bapak bersaksi atasku. Sah. Jadi nggak perlu kesaksian manusia. Tuhan nggak perlu manusia. Mau manusia itu percaya atau tidak, itu nggak ada untungnya bagi Tuhan. Iya, soalnya apa? Bagaimana mau dikatakan bahwa nabi-nabi ini adalah utusan dari Allah, sedangkan Muhammad aja dia itu saksinya nggak ada, begitu? Itu pertanyaan saya. Lah, sekarang Yesus ketika menerima firman siapa saksinya? Itu saksinya kan murid-muridnya. Mana ada? Contoh Ada ketika ketika Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis, siapa saksinya? Itu siapa? Kan murid. Mana ada murid-murid di situ? Coba Anda baca aja dari ayat pertama sampai kedua. Iya, nggak ada, Bang, nggak ada. Di situ cuma berduaan dengan iblis. Iya, di situ cuma berduaan dengan iblis, Bang, nggak ada saksi, Bang. Iya, dia selalu berjalan tuh dengan sahabat-sahabatnya, dengan dia punya. Tidak ada, Bang. Jangan asumsi, Bang. Di mana ayatnya ada murid? Coba kamu baca, tunjukkan ke saya di mana ada murid, di mana? Coba. Yang tadi Anda sebutkan tadi itu dia pergi ke bukit itu kan. Si bapak, kalau saya panggil dia bapak atau Yengki, itu pergi dan dia dicobai, kalau kamu ini mau dapat nih bumi ini, kamu loncat dari situ kan. Iya, saksinya siapa di situ? Murid-muridnya. Makanya di mana ada murid-murid di situ? Nah, di Matius 4 itu. Matius 4 ayat 1 sampai terakhir, coba Anda baca. Nggak ada para murid di situ. Nggak ada. Ya, saya cuma sampai ayat begitu. 10 itu nggak ada para murid di situ, nggak ada. Jangan bohong. Iya, saya nggak mau berbohong, nggak mau pakai apa. Lah ya, kalau Anda mengatakan ada murid, tolong tunjuk di ayat mana. Jangan asumsi. Saya nggak terima asumsi. Kita berdasarkan data. Oke. Ya, coba ditunjukkan di mana ada murid di situ. Sampai ayat 10 itu. Selesainya. Ketika Yesus berkata, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu itu. Coba, di mana di situ ada murid itu? Padahal di ayat 10 ketika ia sendirian, nah tuh sendiri dia.
di situ dia katakan kepada murid-muridnya itu, dia kan bersaksi kepada murid-muridnya, dan itu ditulis oleh kitab Matius dan Yohanes, Lukas dan Markus. Ini harus lihat konteks, dia lagi berbicara kepada siapa itu? Ini kepada iblis. Bukan, dia lagi berbicara, dia kan bersaksi kepada murid-muridnya itu bahwa dia dicobai oleh iblis. Nggak ada di situ dia bersaksi kepada muridnya itu di ayat berapa? Coba dibaca deh, di mana? Di situ Anda itu harus satu apa? Itu sampai peringkopnya sampai ayat 11 ya. Di situ lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini siapa saksinya ini? Tadi kayak sekarang siapa Anda namanya siapa kalau boleh tahu? Saya Sugi Kristologi. Sugi Kristologi lagi ngobrol sama saya, ya kan? Umpamanya begitu. Tapi ini kan banyak saksi di bawah kan? Tapi ini berbeda dengan tadi dengan iblis dengan dia kan, dengan si Bapak kan, si Yengki kan. Nah ini kan di kitab ini ditulis oleh kitab Yohanes. Ya kan? Bang, di ayat ini tidak ada Yesus sedang menceritakan kepada murid. Ini bercerita tentang peristiwa. Ya, Matius ini menceritakan peristiwa Yesus dicobai oleh iblis. Betul. Nggak ada di sini Yesus itu cerita kepada muridnya. Nah, di mana ada seperti itu? Nah, bahkan jadi, Matius ini penulisnya gelap, nggak tahu siapa penulisnya. Di Matius juga itu ada yang Bang, dia seperti itu. Bukan di kalau Matius Anda lihat ada. Bang, kalau Anda lihat di dalam Matius 9 ayat 9, di situ dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Ini bukan tulisan Matius, ini Matius. Yang tulis siapa Matius dong? menyebut dirinya, sedangkan penulisnya saja masih diragukan, apalagi saksinya. Matius menulisnya itu huruf besar, itu menandakan bahwa dia itu ngawur, nggak ada huruf besar di situ, Bang. Tadi Anda mana katanya itu huruf besar, Bang? Coba dibuka, Bang. Itu matnya itu kepada dirinya sendiri ditulis huruf kecil, Bang. Jangan ngawur, Bang. Iya. Kamu baca, Bang, baik-baik, Bang. Di mana adanya besar di situ? Tolong host baca tuh, bacain hostnya baca. Ya, host, baca host. Coba. Berapa apa? Ini ya, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, nyanyanya besar atau kecil itu? Matius 9 ayat 9. Jangan dibohongi saya. Aduh, Pak Kembuan ya. Kita kalau berdiskusi buat saya. Anda melawan orang yang Pak Bible nih. Nyanya ini yang besar atau kecil nih? Nih. Coba besarin Mbak Esti. Nih. Nyanya besar atau kecil nih? Nih. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Nya ini siapa?" Matius. "Ikutlah aku," maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau ini tulisan Matius, ngapain Matius pakai katanya untuk dirinya sendiri? Nggak mungkin. Terus kalau bukan Matius, siapa ini yang nulis? Lap. Terus lanjut. Lah, kalau penulisnya saja nggak jelas, ya bagaimana saksi-saksi? Aneh ini. Penulisnya nggak jelas, dan itu bukan hanya di dan saya punya pendukung. Ini menurut orang Katolik sendiri, ya, penulis Matius itu nggak jelas. Nih saya bukakan nih. Nah, Anda mau tahu Matius yang Anda maksud itu apakah dia muridnya si Yengki itu atau muridnya siapa yang Anda lihat di konteks itu? Ini Matius pemuncuk kayak Matius siapa lagi? Emang ada dua Matius? Matius siapa? Kan dia bilang ikutlah aku kan. Setelah itu dia kan sebelum dia bertobat, itu Matius itu kan sebelum dia bertobat gitu.
Izin. Iya, tapi Gini loh, yang Bang. kita bahas Maksud di Pak situ. Desugi gini loh Bang. Iya, iya. Kalau memang penulis Matius itu adalah murid Yesus, Matius sang pemungut cukai, maka nggak mungkin. Di situ kan ayatnya jelas Matius 9 nomor 9 bahwasanya penulis Injil Matius melihat Yesus dan Matius murid Yesus sedang bersama-sama. Nah itu kan sudah jelas, berarti kan kalau penulis Injil Matius itu melihat Yesus dan Matius bertemu dan bersama-sama, terus dia menarasikan itu, berarti kan pasti sang penulis Injil Matius ini bukan Matius murid Yesus sang pemungut cukai. Betul gitu kan Pak De maksudnya? Betul. Itu maksud saya. Terus gimana? Tetapi maksudnya? menurut orang Kristen, penulis Matius adalah muridnya Yesus. Ya si Matius itu. Tapi apakah konteks ini Matius itu yang dimaksud? Iya, Matius pemungut cukai, murid Yesus. Siapa lagi? Kayak di Indonesia nama Muhammad kan banyak. Iya. Coba dibaca dari ayat sebelumnya sama sesudahnya Matius Pak De. pemungut cukai itulah murid Yesus. Betul. Karena Matius itu nanti yang diajak dia. Itulah dia. Coba dibaca ayat sebelumnya dan sesudahnya Pak De, biar clear itu. Ya, jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, ini kan di Bang Ben. Tidak ada hubungannya dengan yang di atasnya tuh. Karena Nah, ini awal perikop ini. Tadi kita kan bicarakan masalah nabi-nabi itu apakah dia orang Israel, lalu kita lari ke Yesus. Nah kedua apakah Muhammad itu waktu dikasih dia gelar nabi ada saksinya atau tidak kan? Nah siapa saksinya? Anda bilang seperti ini kan? Lari ke Matius itu yang saya mau tanya. izin Dia saya sebagai jawab ya. nabi ada bukti nggak gitu? Bang, Di mana dalilnya? Izin Bang, sejak kapan yang namanya satu orang diangkat jadi nabi itu harus ada saksi Bang? Saya tanya. Iya, itu kapan dapat dari mana? sejak Musa menerima Torah itu ada saksinya Bang? Siapa? Itu umat Israel saksinya. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Siapa Musa saksinya? sendirian Bang. Anda baca kitabnya. Bahkan Yosua ketika dia ingin ikut Musa disuruh turun dari gunung sama Musa. Anda baca kitab Anda. Sendirian Musa, nggak ada saksi. Betul. Nah, jadi yang namanya pewahyuan itu Bang sifatnya pasti personal Bang. Tapi kalau walaupun itu ada di ayatnya itu kan ada di Alkitab di Perjanjian Lama itu. Waktu dia Coba tunjukkan di mana Yosua menyaksikan Musa menerima Musa. Saya ingin tahu dalilnya. Ya, luar biasa. Jadi saya juga nggak bisa jawab itu. Nah, jadi yang namanya pewahyuan itu sifatnya personal Bang. Antara orang yang ditunjuk menerima wahyu atau ditunjuk sebagai nabi dengan sang pemberi wahyu. Pasti personal Bang. Kalau ada orang lain yang mendengarkan firman, dia untuk jadi nabi Bang. Betul. Ikut jadi nabi jadi dia. yang namanya pewahyuan itu selalu personal Bang. Kalau rame-rame namanya bukan pewahyuan Bang, tapi orang nonton layar tancap. Paham ya? Begitu. Iya, lagian nggak ada aturan atau patokan yang mengatakan bahwa orang menerima wahyu, orang jadi nabi harus ada saksi. Nggak ada. Di mana ada persyaratan seperti itu? Jangan dibuat-buat sendiri kalau Tuhan tidak mengajarkan. Betul, makanya saya nggak mau jawab kalau itu karena apa? Saya sebagai orang Kristen sejati, makanya tadi pertanyaan dari blokir permanen pernah tanya ke saya, menurut Anda Alkitab itu benar atau salah? Saya bilang ada benarnya, ada salahnya, ada ininya apa itu? Kalau begitu nggak layak jadi kitab suci, Bible. Ya iyalah. Kalau ada benarnya ada salahnya, karena buku-buku lain juga begitu. Ada benarnya ada salahnya. Kalau kitab sudah dikatakan kitab suci karena itu disandarkan kepada Tuhan, maka tidak boleh ada kesalahan karena Tuhan tidak mungkin salah. Kalau masih ada kesalahan tidak layak disebut kitab suci Bang. Betul. Nyantai Bang Sugi, ini memang karakter saya begini, bagaimana saya bisa merubah karakter saya? Nggak bisa bos, nggak usah ngajarin kami. Anda pun nggak ada nggak ada pengaruhnya sama saya, nggak usah ngatur saya, nggak ada pengaruhnya sama saya. Emang netizen TikTok ada ngaruh sama saya gitu? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Oh tinggal nonton aja kok cerewet. Pak De Sugi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pade. warahmatullahi wabarakatuh. Pade. Kecuali kalau Netizen penonton emang di gitu, YouTube, Pade. kecuali penonton di YouTube itu ada pengaruhnya ke saya. Tapi kalau di TikTok nggak ada apa-apanya, nggak usah ngatur Netizen, saya. Pade. Biarin, harus begitu kan netizen tuh kurang ajar itu, ngatur-ngatur orang di atas. Ngapain ngatur-ngatur? Udah nggak ada manfaatnya sama saya juga. Ngatur-ngatur, kecuali netizen di YouTube baru ada manfaatnya sama saya. Sabar Pak De. Netizen tuh, Pade. Biarin, netizen itu harus digitukan itu, biar Iya, sadar dia. kadang-kadang ya semua. Kalau Mereka dia ini itu nggak ada kadang-kadang- manfaatnya untuk orang di atas itu nggak ada, biar sadar. Kecuali di YouTube ya nih ada manfaatnya untuk saya, karena dia nonton itu menghasilkan untuk saya. Oh, jadi materi kadang- ceritanya. Netizen ini bikin lain ini yang. Oke, aku izin dulu. Karena udah kurang Tadi ajar, kan Bang. Iya, memang kadang netizen ya, walaupun kadang kesel juga dibikin orang. Harus Netizen. digitukan biar sadar dia. Ada netizen yang baik, ini yang netizen yang cerewet ya, yang baik enggak, yang baik enggak. Ya, yang cerewet itu yang saya hantam itu. Yang cerewet aja Langsung toh. tepuk tangan. Iya, betul Bang Juma. Lanjut Bang Iya, Juma. baik. Baik. Tunggu teman, dulu Bang, kusapa dulu nih Bang. Kusapa dulu bentar. Tarigat selamat malam, agama apa? Cepet jawab, nanti aku dimarahin. Oh, udah lama-lama kok jawab, udah turun kok. Daripada aku dimarahin. Udah cepet, kita agama apa? berbicara mengenai Assalamualaikum wabarakatuh. Saya muslim. kenabian. Apa saya Oh, alah muslimnya lanjut. senang melihat ini selalu. Saya Udah nanti aja Bang, lagi diskusi Bang, nanti Ya, aja. siapa suruh sih yang sapa orang? Ya aku kira dia Pas Kristen giliran- Bang. Pas giliran Orang kira dia Kristen, tarikat. ngomong, dasar tarigu. Oke, baik. Kan kena aku kan adalah. Jadi berbicara mengenai kesaksian bagi Islam ya, terkait dengan kenabian, terkait dengan pewahyuan, terkait dengan kitab suci dan seterusnya. Jadi bagi umat Islam itu cukuplah Allah itu yang menjadi saksi. Dalam Al-Quran misalnya diterangkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kita tidak butuh kesaksian orang, karena kesaksian orang itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan di dalam mengambil satu kesimpulan, apalagi ini berbicara mengenai keyakinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang noise. Barangkali bagus kalau host diturunin aja. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira." Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Allah Maha mengetahui, sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, di ayat lain pun dikatakan begini. Awalam yakfa bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukuplahkah bagi kamu, kata Allah, Tuhanmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi umat Islam itu tidak membutuhkan kenabian Rasulullah itu ditopang oleh kesaksian orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena jangan sampai kesaksiannya ini itu memiliki kemuliaan kepentingan pribadi. Sehingga ketika itu nampak ada kepentingan pribadi untuk menguntungkan dirinya, kesaksiannya pun mengikuti nafsunya. Umat Islam tidak membutuhkan itu. Umat Islam itu begitu dikatakan beriman kepada Allah, kami beriman. Yang dikatakan beriman itu tak melihat tapi percaya. Itu iman. Itu iman. Kalau yang disebut percaya, melihat. Misalnya ada pulpen, saya pegang, lalu saya masukkan ke dalam kantong. Lalu saya bertanya, apakah kalian beriman kepada pulpen yang saya masukkan? Itu bukan jawabannya. Tapi kalau dikatakan, apakah kalian percaya bahwa ada pulpen di dalam kantong saya? Orang itu akan mengatakan, yes, saya percaya. Kenapa dikatakan percaya? Karena dia melihat. Karena dia melihat. Artinya,
level agama Kristen itu hanya level aliran kepercayaan, tidak sampai kepada level iman. Kalau Muslim sama juga dong. Enggak bang, kami tidak melihat Allah. Kristen juga tidak melihat itu. Kristen melihat Yesus lahir. Yesus ya, itu. Waktu dia di bumi, dia kan manusia biasa 100%. Ya. Betul Sebelum kan? orang Kristen itu. Tapi sekarang saya tanya, kenapa dia katanya maha besar, si Allah ini maha besar, maha kuasa. Kenapa dia tidak mau hadir, sampai gambarnya pun dia tidak ada. Katanya maha tahu, maha apa segala macam. Kenapa sampai detik ini dia tidak pernah muncul? Oke, sekarang Anda bisa melihat bumi ini enggak bang? Ya bisa dong. Coba, bagaimana Anda bisa melihat bumi? Setahu saya ketika Anda memandang, yang Anda lihat itu cuma rumah-rumah, jalan raya yang ada di sekitar Anda. Yang saya maksudnya ini bumi. Bumi yang Anda pijak ini Anda bisa gambarkan, Anda bisa lihat. Ya bisa dong. Ya coba Anda, bagaimana Anda melihat bumi ini? Ya sekarang kan banyak kamera, drone apa semua kan bisa melihat. Oke. Begitulah jawaban saya. Apakah Anda bisa melihat Allah? Bisa. Bagaimana caranya? Lihat alam semesta, lihat ada siang dan malam. Itu karena adanya Allah. Enggak, begini ya. Kalau buat saya, kalau Allah itu kayak hayalan, bukan nyata seperti saya dan Anda. Kalau dia memang dia itu Tuhan, dia harus seperti manusia biasa, seperti justru dia membuktikan dia level kepercayaan, bukan level iman itu. Bukan mau iman bagaimana? Itu aliran kepercayaan itu bang. Anda tidak sampai kepada level iman. Itu asal percaya itu namanya. Sekarang begini. Iman dan percaya harus satu. Sekarang begini bang. Sekarang begini. Andai saja Tuhan Anda tidak pernah menjadi bukan Tuhan, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Amin. Ada. Ada kan? Iya. Bagaimana Anda bisa percaya sementara Tuhan itu tidak nampak? Kan ada ini, ada kita bisa merasakan, bisa ini, bisa melihat gambarnya, bisa melihat. Siapa mana gambar Tuhan itu mana? Itu yang banyak beredar di lapangan itu adalah Tuhan. Terserah dia mau prestasikan, maksudnya apa ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Orang ini yang jelasin apa? Tadi sebelum Tuhan Anda itu menjadi bayi, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Saya belum lahir pada waktu itu. Sekarang pada saat Yesus ada, sekarang ketika Yesus itu ada, apakah Anda juga ada? Ada dong. Di mana? Di sorga. Anda? Saya sekarang ini ada di sorga. Bagaimana? Oh, saya bicara sama orang gila berarti bang. Oh, karena Kristen mengajarkan bahwa bumi dan langit itu satu. Orang gila ini. Kok baca dong ayatnya, cari ayatnya. Ya di kan? Di mana tertulis bumi dan langit itu satu? Di mana? Ya Anda cari aja di kitab Matius. Gila ente. Saya menjelaskan pakai ilmu, ternyata ya saya jelaskan pada orang yang tidak waras alias stres. Tadi saya bilang Allah Anda modelnya kayak apa? Itu sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Bapak itu modelnya kayak apa? Kayak Bapak, kayak Anda, kayak saya dan Anda yang percaya. Berarti Tuhan Anda itu punya pantat. Punya semuanya. Oh, berarti Tuhan Anda itu punya anus. Punya semuanya. Berarti Tuhan Anda itu tidak maha melihat. Dia melihat, masa buta? Melihat, tapi tidak maha melihat. Kata saya bilang dia seperti saya dan kamu. Iya, saya katakan bahwa Tuhan Anda itu tidak maha besar berarti. Oh, dia maha besar karena dia pemilik bumi ini. Berarti tidak sama seperti Anda dong. Nah, jadi yang gila yang mana yang itu? Ya saya mau jawab apa tadi saya bilang tiga kali. Emang Anda itu besar seperti bumi ini? Kok dibawa ke bumi? Lah tadi kan Anda mengatakan Anda dengan Tuhan Anda sama. Kan saya bilang firmannya kan udah dibilang kitab Kejadian bahwa kita ini segambar dengan Bapa. Quran aja udah tulis gitu. Masa di mana di Al-Quran? Di mana di Al-Quran? Ya, cari aja di kitab Taurat Anda. Orang gila. Kirain santun orang waras, ternyata lebih parah dari Kristen yang lain. Oh, kita jawab itu menurut apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Apa pula ini? Jadi Tuhan Anda tidak mengetahui apa yang ada di belakangnya? Mengetahui dong. Wih, berarti tidak sama seperti manusia. Dia itu berwujud manusia, tapi ya kalau berwujud manusia berarti matanya dua di depan kan? Iya dong. Untuk mengetahui apa yang di belakangnya dia harus nengok ke belakang kan? Dia kan punya roh.
Lu pikir manusia nggak punya roh? Kamu mau tanya begitu, seperti yang kamu bilang, saya cuma tanya pertama tadi, aula kamu itu modelnya kayak apa? Kan hayalan semua. Tuhan saya mengatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Waduh, tidak serupa dengan makhluk. Di mana dalilnya itu, Bang? Al-Quranul Karim. Tidak serupa Laisa makhluk. kamislihi syai'. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Lu mau apa? Tuhan. Tapi di kitab Injil mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi itu kita ya ada nggak berani orang ngomong begitu? Kalau Nabi aku dan Nabi Bapa adalah satu, bukan berarti aku dan Bapa adalah sama. itu rohnya sama. Dari mana Anda mengatakan rohnya sama? Tadi saya sudah kasih itu satu Sekarang ayat. Kejadian 6 nomor 3 apa bacanya? Tadi kan saya bilang itu. Sekarang Kejadian 6 nomor 3 apa di situ tertulis? Coba Anda baca. Doktrin dongo. Aku tidak akan selamanya tinggal di dalam diri manusia, melainkan 120 tahun saja. Rohnya siapa? Terus Apa dikatakan di situ? rohnya Bapa. Apa dikatakan di situ? Rohku tidak selamanya. Ya, rohku itu siapa? Bapa. Ya Bapak, berarti rohku tidak. Dengar dulu, Anda kan buta Bible. Betul. Nah, begitulah Nggak ngaku lah. apa-apa, ayo. Iya, makanya Anda yang harus mendengarkan. Saya jujur aja, saya nggak mau hafal ayat per ayat kan, tapi saya tahu isinya. Sombongnya minta ampun. Harus ngapain hafal-hafal itu kan anak sekolah yang hafal-hafal kayak gitu. Isinya dia nggak hafal. Tadi saya pun tanya. Gimana tahu isinya kalau kulitnya aja nggak tahu? Orang gila benar-benar sarap orang ini. Anda punya Tuhan aja nggak tahu yang gila yang mana. Tuhan itu Anda katakan Anda tahu. Betul Ya. Anda tahu? Betul. Anda pernah bertemu Yesus? Alam roh pernah. Oh gitu. Makanya mintalah, maka kamu akan diberi. Baca dong. Ada benar-benar gila ini. Gila. Yang gila Tuhannya dia nggak kenal, bagaimana dia mau percaya? Kalau orang mau beli aja sesuatu kalau nggak percaya, hanya faktor iman, bagaimana kamu cuma beriman? Iman itu datangnya dari pendengaran, dari penglihatan, itu ada ayatnya. Ibrani 11 ayat 1, iman itu percaya yang tidak nampak, Pak. Ibrani 11 ayat 1 baca. Baca terus lagi, ada itu. Itu alasannya Iman kalau itu datangnya, kalau jangan pengikut cuma set satu gitu ayat. begitu, baca terus lagi, baca di awal, baca di terus tengah, lagi. baca di akhir. Ya udah, katanya kamu tahu isinya apa, isinya ayat selanjutnya coba. Kalau kamu tahu isinya coba baca. Barang siapa yang percaya padaku, hari ini engkau di Firdaus. Iya. Ada nggak kita perlu ngomong gitu? Iya. Di mana itu tertulis, Buka di Google, coba buka di Iya Google. Ada Google. nggak? Saya tanya di mana itu tertulis? Buka aja di Alkitab. Google. Sekarang zaman Google. Aduh, parah ini, udah parah. canggih. Betul parah ini. Parah, Sekarang parah, begini, saya minta Anda dudukkan Yesus Tuhan Anda itu ya, yang camoni-camoni itu ya, yang unyu-unyu. Yengki, dia nyebutnya Yengki. Nggak udah Yesus Yengki pula, hormat kali namanya kok berubah Yengki. Bukan, karena katanya ini TikTok kan suka matiin kan apa dari grup ini yang suka mati. Tapi saya di grup Kristen kok saya sebut itu kata Yesus, dia fiktif kok saya nggak diblok. Tapi Karena Yesus itu memang tokoh fiktif buatan Barat. Gini saya tanya Betul. samamu. 1 Timotius 6 nomor 16. itu Paulus, nggak usah saya jawab. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini siapa? Tadi kan saya bilang saya tidak mau jawab itu inspirasi dari Paulus, itu manusia biasa, bukan muridnya Bapa, bukan muridnya Yengki. Siapa yang muridnya Yongki? Tadi kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke. Termasuk Markus? Iya dong. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus pernah bertemu Markus dan siapa saksinya. Kena kau di sini. Tadi Benjol ginjalmu kubuat. baca ulang-ulang itu. Baca ulang-ulang.
Markus itu ketemu langsung Di mana? dengan Yengki itu. Di mana dalilnya tertulis? Semua itu yang di kitab Markus. Ya, Mau muntah rasanya. masa muridnya dia Di nggak tahu? mana Yesus bertemu dengan Markus? Aku ada bersama-sama kamu, ya kan? Ya, Ada tuh itu. apa orang ini? Oh. Hei, di mana Yesus bertemu dengan Markus? Tadi di Israel tentunya dong, gimana sih? Mana dalilnya? Dalilnya itu yang tadi kitab Markus, Yohanes dan semuanya 4 kitab itu. Balun. Oh, bukan Yang Balun, dikatakan itu bertemu itu, ente kaldun juga. dengarkan, penyembah Yengki, dengarkan. Ketika Anda mengatakan dia itu pernah bertemu, berarti ada dalil. Anda kan selisih 2000 tahun lebih. Anda nggak mengerti tentang kitab Injil, tapi Anda ngomong Injil gimana? Kamu yang tidak ngerti, Subaida. Sekarang kalau kau ngerti, saya bertanya, di mana Yesus bertemu Markus? Kalau kau paham, kau tunjukkanlah datanya. Pada suatu hari Yesus berjalan ke pasar untuk membeli pisang goreng. Bertemulah dia dengan Markus. Markus sedang menggunakan baju batik berwarna coklat kehitam-hitaman. Pada saat itu mereka berdua berjalan bersama. Markus berkata, "Wahai bosku, adakah?" Mana dalil kayak begitu? Mana? Itu tadi saya sudah bilang, waktu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu lagi bersama-sama mereka di atas perahu, ya kan? Itu mereka udah ketemu langsung. Di mana di Waktu situ mereka ada Markus? Cuplis, di mana Markus di atas perahu bersama dengan Yesus? Di mana? Ada, Anda cari aja itu di kitab Markus itu ada waktu dia bersama-sama. Kalau cuma ngomong ada kayak gitu, pantat ayam juga bisa. Iya, Kita kira ini Markus orang itu berilmu, termasuk orang 12 berakal. murid, Ahi. Tunjukkan mana? Coba tunjukkan Markus itu ada di situ. Coba. Ahi, dia kira Markus itu termasuk 12 murid. Enggak. Masuk dong. La haula wala Matius, quwata Markus, illa. Lukas, Yohanes itu salah satu muridnya Bapak atau Yengki. Yengki, Bapak Yengki, dasar. Dari mana kau mengatakan Bapak itu adalah Yengki? Tadi kan saudara bilang ayatnya, waktu dia bersama-sama. Alamak. Anda tanya ketemu tidak kan? Itu kan bersama-sama mereka di perahu. Waktu mereka lempar jala itu. Dia Di bilang mana sudah ada Markus semalaman. di situ? Nah, Anda tadi pertanyaan saya, di mana dia ketemu kan? Ya, Anda- di situ. Lucu Sekarang, orang ini. kok lucu? Karena Anda nggak mengerti, karena Anda kan Yang Tuhan, saya ayo. tanya, di mana Yesus bertemu dengan Markus? Keblama. Tadi saya udah bilang di perahu itu, di perahu, di Di perahu mana? Waktu dia ke Selayar? Hah? Di mana? Di situ disebut murid Yesus Markus. Di mana? Tadi Anda pertanyakan bagaimana Anda mau ketemu dengan Tuhan kan, dengan Bapa, dengan Dasar dompala penyembah mantan mayat, ditanya apa, jawabnya apa. Yang saya enggak, saya tanya, jawab. di Saya mana Markus itu disebut sebagai murid Yesus itu di mana? Kapan dia bertemu? setiap hari dengan waktu Itu dia kan hidup. kebohonganmu. Yang bikin kitab Markus siapa? Saya mau tanya Anda, siapa yang bikin Yang kitab bikin kitab Markus itu nggak tahu. Markus tak pernah mengaku dia mengarang kitab Markus itu. Ya karena kamu nggak ngerti. Bukan saya nggak ngerti. Saya nggak bisa. Berarti kamu bukan Kristen. Ya memang saya bukan Kristen. Kamu Memang nggak ngerti, situ tapi penghuni soalnya- neraka. Ada aja ngomongnya. Yang saya tanya, Makanya di mana kalau nggak Yesus? ngerti, Dengarkan dengar. dulu. Di mana Yesus bertemu Markus? Dalilnya mana? Baca Markus 1 sampai selesai. Di situ baru Anda bisa ambil Nenekmu kesimpulan. kiper, emang lu Oh, pikir baca. gue wartawan suruh baca Markus 1 dan seterusnya? Makanya kalau Mana, bukan buktikan. Kristen jangan bahas-bahas Kristen gitu aja Justru kok. karena kau Kristen Nah, makanya ini. ku tanya Pahlul. Kalau Yang- kau Hindu mana mungkin ku tanya Tuyul. Karena kau Kristen makanya ku tanya di mana Yesus bertemu Markus? Dasar Kamu baca pemakan kitab kutu. Markus. Kalau mantan Kitab kalau mantan Kristen masuk Islam kan enggak mantan Islam masuk Kristen itu Apa gigi palsu mereka lagi yang naik gigi palsu bisa sekali kau baca, ngomong. baca. Yang ku tanya Bisa di mana baca, Yesus bertemu baca. Markus? Di mana? Di mana? Stoplah bahas-bahas ya. Malu-maluin aja kalian ini. Di mana Yesus bertemu Markus? Di mana?
Saya mau bahas aja Di Al-Quran Israel. Ini justru membahas Al-Quran. Ketika membahas Bibelmu itu membahas Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan kitabmu itu karangan manusia yang dituliskan berdasarkan angan-angan. Coba lihat si Kembuan ini. Berangan-angan Yesus bertemu Markus. Mana buktinya Yesus bertemu Markus? Angan-angan dia. Bertemu di atas perahu. Kitab kalian sendiri nggak jelas asal usulnya. Coba tunjukkan di mana Markus bertemu dengan Yesus. Itu aja dulu ku minta. Alkitab itu jelas sejarahnya. Alkitab namanya Kitab aja kalian- ambil dari Al-Quran. kalian Namamu itu nama kitabmu itu bukan sendiri Alkitab, kitabnya cuples. nggak jelas Nama dari kitabmu itu mana. bukan Alkitab. Ini semua kayak orang stres yang ngoceh terus. Iya, karena saya Kitab ngomong sama kalian orang ini- gila. Kita orang Karena saya kitab ngomong sama orang gila. Dua orang gila sekaligus. Kitab kalian Di itu mana palsu, Yesus nyontek, bertemu nyontek. Markus? Apa jawaban kalian? Di Israel. Kenapa kamu? Di Israel, tuyul. Hmm. Mana dalilnya Yesus bertemu Markus? Mana? Baca kita Markus 1 sampai Baca selesai. kita Markus 1 sampai meledak mulutmu. Nggak ada tertulis di situ. Saya sudah tamat membaca surat kabarmu itu. Udah tamat saya. Mulai dari Kejadian sampai kitab mimpi, saya sudah baca semua. Tapi Anda Oke? so pintar. Dan tapi saya tidak lihat Anda pernah jangan- saya membaca ada Yesus bertemu dengan Markus. Quran Nggak saja usah kau kau tak bawa paham. Al-Quran, wahai gigi palsu. Nggak usah. Quran saja kau tak paham. Gigi apalagi palsu Alkitab. pelan-pelan ngomong, nanti gigimu jatuh. Seperti aja. Aku Ketawa udah nggak lagi. punya gigi. Ketawa lagi. Ini nggak perlu gigi Tolong- jatuh, nggak ada tolong- gigi. Gigimu jatuh nanti. Bung Yang saya Suma, tanya, Bung Suma, di Bung Suma, mana dengar Yesus? dulu, Bung Suma. Dengar. Ini pertanyaan Bung. sangat mendasar loh. Di mana Yesus bertemu Markus? Pengarang surat kabar Markus itu di mana? Nanti kalau saya jawab dia ketemu dengan Allah. Bagaimana kamu jawab? Nenek mengkip ya. Menghayal. Daripada lu ribut terus emosi Quran kayak orang. Ya udah saja kamu kau turun, tak kamu turun, percaya. turun. Ah. Kembuan kau ke gereja, kau jilat pantat pendeta aja supaya kau waras. Nah, kamu lagi. Di mana tertulis Markus bertemu Yesus? Di mana? Nggak usah lah, Quran aja kau tak paham. Kau mau masuk Alkitab. Banyak cerita. Udah turun. Semua Pemakan babi bertobat anjing kamu turun. supaya Turun. Penyembah kucluk turun. Kau ke gereja, cipok pantat pendeta biar kau waras. Pertanyaan mendasar pun ditanya nggak sanggup kemudian. Cuma mau pamer ngeyel di sini. Kupikir tadi orang sehat. Kujelaskanlah Quran tentang kesaksian. Kujelaskanlah semuanya. Tahu-taunya sekwe. Saya menjelaskan Quran sama orang tulul tak berotak. Lebih besar gigi daripada otak. Nah, ini yang terjadi. Pasien selanjutnya silakan naik. Kaifi, mohon maaf izin bertanya ya. Nah, Ini ada dua hal ini yang saya bertanya. Satu, saya mau minta pertanggungjawaban Bang Sugi juga, Pak De Sugi. Pade disuruh bertanggung jawab. Pade, ada apa Pade sama dia? Ih Pade, nggak boleh gitu lah. Masa Pade disuruh bertanggung jawab? Pade, lanjut. Oke, terima kasih. Untuk pertama saya mau bertanya kepada Bang De Zuma tentang kemarin saya diminta tolong sama senior ya di tempat kerjaan tentang kurban. Kemarin ya, beliau mohon maaf kalau Kristen dan beliau punya anak 7 tahun. Beliau ingin sekali itu kurban, tapi beliau juga sadar kalau dikatakan kalau kurban itu kan khusus acaranya orang haji, orang muslim ya. Namun dia ingin sekali. Lalu anaknya ini kan ikut ibu asuhnya tuh takbir keliling gitu. Nah, sampai nangis. Nah, beliau diajak, anaknya tuh senang sekali. Akhirnya senior saya ini memberikan uang kepada pengasuhnya untuk membelikan dianggapnya ini aku kasih uang untuk membeli itu kurban tapi tidak mengatasnamakan dia ya, tapi diberikan kepada pengasuhnya itu untuk membeli kurban. Nah, dia bertanya, adek tolong tanyakan dong itu kalau aku seperti itu memberikan hadiah itu aku kecipratan pahalanya tidak? Nah, seperti itu saja. Bang dah, mohon. kalau Jalan, ya. orang kafir jangankan mempersembahkan hewan,
mereka mempersembahkan Tuhannya saja nggak dapat apa-apa kecuali dosa. Jadi orang kafir itu mau korbankan apa, Tuhannya kan udah dikorbankannya. Jadi kalau mereka kemudian beramal, berbuat seperti apa, memberikan duit untuk membeli kambing agar berkurban, itu pahalanya nggak ada sama dia. Tapi manfaatnya untuk orang yang menikmati daging kambing itu ada. Tapi untuk dia nggak ada sama sekali. Baik, dia pengasuhnya itu Muslim ya, Muslim gitu. Ya, Jadi, kecuali kemudian pengasuhnya ini Muslim kemudian berkurban untuk itu. Tapi intinya, pahalanya tidak kembali ke yang berkurban. Alangkah baiknya kalau dia mau silakan aja masuk Islam, biar kurbannya itu menjadi nilai pahala di sisi Allah. baik, terima kasih Bang Dah. Mohon maaf, dan satu kali lagi saya mau izin kepada Pak De Sugi ya. Pak De Sugi, Assalamualaikum. Pak De, orang minta pertanggungjawaban ini. Pak De, ih parah Pak De, anak orang diapain lah Pak De. Kayaknya Pak De jauh dari perangkat. Anak orang Pak De apain ini? Pak De parah kali Pak De. Jangan gitu lah Tadi Pak De. malam itu Pak De Sugi ke Komal kan bersama Bang Kores, Pak De Sugi siapa itu? Dari Komal mana tidak tahu. Rungkat terus ke Komal itu Bang Geneva itu kan. Nah, nunjukinlah itu gambar. Nah, Pak De, tanggung jawab Pak De. Pak De Sugi. Pak De. Oh, jauh dari perangkat. Ke siapa dulu? Itu. Pak De. Ini anak orang minta tanggung jawab. Pak De apain anak orang? Kenapa? Tadi malam Gak tahu Pak De, nih. sampai Dia minta rungkat tanggung itu, jawab apa Pak De? Ih Pak De parah Pak De. Apaan sih? Saya lagi nggak dengar tadi. Ih Pak De parah, anak orang minta tanggung jawab. Ih parah Pak De. Ih Pak De, ih parah Pak De. Siapa? Pak De tadi malam Pak De. Oh, tanggung jawab gara-gara Pak De nunjukin apa itu. Sampai layar saya tutupin tisu itu. Tuh, ayo tanggung jawab sampai rungkat itu. Padahal Kang itu kue. Ayo. Aku gak ikut ikutan dah. Lo kan ada kehutan Pak De sendiri yang nunjukin gambar itu, tutupin langsung melorot, untung ditutupin tisu saya. Gambar itu Kan udah saya tutup jari kan. Tapi kepleset jari saya. Diploretin ke bawah itu jarinya Pak De itu. Kan kelihatan langsung rungkat itu. Ampun deh. Oke, siapa lah dulu ini ya. Rokok siapa dulu ini? Takutnya Bang Juma tidur karena dia suka tidur, tinggalinnya kita. Rok kebenaran selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam saya Kak. Waalaikumsalam. Apa yang Waalaikumsalam apa yang mau disampaikan? Ya gini Kak, ada teman saya Kristen katanya malu mau naik. Jadi saya wakili pertanyaan, boleh Kak ya? Bagus orangnya langsung Bang. Itulah bagusnya gitu, cuma dia malu. Ya suruh aja dia itu. Ya udah kan dia malu naik itu pakai akun Abang dia ngomong. Oh, enggak di Ada sini. di situ Kak? Enggak di sini orangnya Kak. Saya cuma mewakili pertanyaan dia saja katanya. Nanti saya rekam. Nanti saya perdengarkan ke dia katanya gitu Kak. Ya apa-apa mau ditanya. Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Siapa tahu jadi hidayah. Iya, karena saya bantu dakwah juga ke teman-teman juga kan Kak ya. Jadi dia ada sedikit menemukan keraguan dalam ini, dalam kitabnya juga. Makanya dia mau bertanya ke Bang Zuma, cuma ya, apa yang mau ditanya berhadapan dengan Abang Zuma kan wibawanya tinggi kan gitu Kak. Nah, Assalamualaikum Kak Zuma. Ya apa yang mau ditanya? Langsung aja apa yang mau ditanya, nanti dijawab Zuma langsung aja. Minta ini Kak, dia katanya dia minta penjelasan tentang nubuatan dalam kitab Nabi Zakaria 11 ayat 12 sampai 13 Kak. Oke, Bang Juma, Bang, dia minta penjelasan tentang Zakaria 11, 12, 13, Bang. Bang, jauh dari perangkat kayaknya. Oke, Pak De. Bacain aja Mbak Esti ayatnya. Oke, Zakaria berapa tadi Bang?
Zakaria 11 ayat 12-13 Kak. Itu nubuatan 12-13 coba kita baca ya. Lalu aku berkata kepada mereka, ya, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka begitu. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Ini bukan nubuatan nih. Di mana ini nubuatan? Itu nubuatan Kak, itu nubuatan untuk 30 keping perak Kak. Bang Ben, ini nubuatan Bang Ben. Bang Ben lagi googling. Izin, bukan. Kalau di PB itu salah sebut. Bukan Zakaria tapi Yeremia. Miss itu. Ayatnya kalau nggak salah coba saya lupa di Lukas. Di mana ya? Saya pernah bahas ini sama Bu Rahma ini. Saya pernah bahas ini sama Bu Rahma ini. Iya di Matius apa? Itu kalau di PB disebutnya itu tertulis di Yeremia. Padahal adanya di Zakaria itu. Itu miss itu PB. Oh, di Matius 27 ayat 9. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, padahal tertulisnya di Nabi Zakaria. Itu aja udah miss. Enggak nyambung. Iya, gitu Kak. Demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penelitian yang berlaku di antara orang Israel. Nah kalau kita cek bukan di Yeremia, ternyata di Zakaria. Iya, saya luruskan dulu Kak ya. Teman saya ini ragunya gini Kak. Itu kan di Matius dikatakan itu untuk nubuatan untuk Yudas Kak, karena dia yang terima gaji. Tapi bukan juga. Kalau memang itu nubuatan, nggak mungkin Matius salah nyebut, karena antara Yeremia dengan Zakaria itu dua orang yang berbeda. Iya, tapi kalau dalam iman Kristen mereka imani gitu Kak. Di Zakaria katanya Kak. Ya berarti Matius salah dong bilang itu Yeremia. Iya begitu Kak. Makanya dia agak ragu, dia minta keterangan dari. Iya makanya. Ini kebenaran Oten loh ini. Bukan. Ya nggak apa-apa. Saya tahu Anda Oten. Bukan Kristen saya Kak, Muslim saya Kak. Saya tahu Anda loh. Udah nggak apa-apa. Konten saya saja itu. Kalau kita cek isinya Islam Kak. Jadi jelas ya, kalau memang itu diklaim nubuatan Zakaria, ya berarti Matius salah. Gitu aja, selesai. Ya, maksud saya gini Kak, yang bikin teman saya ragu itu adalah isinya Kak, isi nubuatan itu. Maksudnya? Di nubuatan itu diarah bagi iman Kristen dipercaya untuk Yudas, tapi ternyata ketika kita cek nubuatannya itu Yesus yang jalankan peranan itu Kak gitu. Maksudnya gimana? Bertukar peranan mereka Kak. Yudas disalib, Yesus malah terima gaji 30 keping perak. Coba diamati kembali nubuatan 30 keping perak tadi. Kan ada cerita bahwa Yudas ketika Yesus disalib, Yudas yang menyerahkan ke Bait Allah ya. Iya kan? Itu 30 keping peraknya diserahkan Yudas ke Bait Allah. Tapi ternyata Kak, dalam nubuatan beda. Di situ Allah berfirman, dan yang menjalankan peran menyerahkan 30 keping perak itu adalah sang penerima firman. Tidak mungkin Yudas Kak. Itu yang buat dia ragu teman saya ini. Oh ya sudah, bawa ke sini aja suruh syahadat. Kelar kan? Gitu lah. Ya bagusnya sih dari Bang Zuma yang jelasin. Bang Zuma udah tidur. Tapi ya? Bang Zuma jauh dari perangkat. Bang, mungkin bikin kopi kali Bang Zuma. Jadi dia beli kopi dulu di Alfanya 5 kilo dari rumahnya. Terus dia beli kopinya 3 kilo dari rumahnya. Jadi agak lama. Ya kan Bang Zuma? Bang, nah kan? Jauh dari perangkat. Ditaruhnya HP-nya di situ, orangnya pergi bikin kopi. Kopinya di atas, orangnya di bawah. Salah. HP-nya di atas, orangnya ke bawah gitu.
Oke, Oten, pasien selanjutnya silakan naik. Enggak, Bang Juma belum bubuk. Kak Isti, ada turun dulu ya, karena besok harus berangkat pagi, dinas pagi. Oke, saya permisi dulu Kak ya. Saya mau. Makasih. Kak Isti, buat Pak De Sugi, terima kasih Pak De. Bang Juma juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, pasien selanjutnya. Bunda, buat teman-teman Bang Juma jauh dari perangkat itu. Izin permisi Mungkin dulu. lagi bikin kopi atau lagi ke toilet. Pak De Sugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien selanjutnya, silakan kalian naik. Ayo, sini pasien. Ten, naik Ten. Oke, rokok benar ya. Pade doakan dulu apa typing kok itu aja baluap. Kenapa perpanyaku? Aduh, Siki Amga. Apa sih deh? Ayo pasien selanjutnya silakan kalian naik. Ten, naiklah sini Ten. Naik Ten. Ten. Halo, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya mau bertanya. Nanya apa, Dek? Katanya kalau makan daging kurban itu kita sama saja memikul dosa yang kurban itu. Apa sih nanyanya, Dek? Halo, saya mau bertanya. Nanya apa? Katanya kalau kita makan daging kurban, kita sama saja memikul dosa yang kurban itu. Itu dapat dari mana, Bang? Ya katanya. Wah, tanya yang jelas dong dalilnya biar kita bisa melihat ini dari mana, bagaimana gitu, Bang. Nggak bisa seperti itu, Bang. Agama itu bukan karang-karangan, bukan katanya-katanya, Bang. Bawa dalilnya yang jelas. Katanya. Ya nggak ada jawaban, orang Anda nggak bawa dalilnya yang jelas kok. Apa yang harus saya jawab? Oke, Pak De, ini langsungnya aja. Ini Adi Saputra, ini Oten ini. Ya, Adi Saputra, selamat malam. Ya, selamat malam, Bro. Lanjut. Ya, Bros. Ya, Bro. Ya, lanjut, Bro. Kok naik, kok suruh lanjut, ngapain kok minta naik, Bro? Jadi ini apa yang mau dibahas, Bro? Apa yang mau dibahas? Tadi, ya apalah, terserahmu lah, Bro. Kiranya di sini ya, mumpung ada Juma juga sih, yang mengetahui tentang literatur Quran. Walaupun saya umat terjemahan, umat terjemahan ini kan mengetahui apa yang terjadi. Suaramu mendem, Bro. Oke, aman, Bro. Jadi gini, saya ada suatu pertanyaan ya. Kenapa dalam hadis ini? Ngomong apa nih orang nggak jelas? Entah ngomongnya mendem aja apa? Kenapa? Ngomong lu mendem, Bro. Bentar, saya mau buka data dulu. Saya mau bertanya dulu. Ya, apa mau kau buka? Bentar ya. Udah ngomong apa belum jelas kau. Saya mau bertanya lagi. Oh ya. Udahlah, enggak pertanyaan kau buta apa, turun dulu di bawah. Bertanya. Oh. Ini aku mau menggali. Coba tunjukkan kepada saya ya. Di mana dalam Al-Qur'an kesalahan iblis. Tunggu. Apa sih? Saya mau bertanya kepada kalian. Tunjukkan kepada saya menurut Al-Qur'an. Apa sih dibilang dia, Pak De? Tunjukkan sama saya di mana menurut Al-Qur'an apa? Enggak jelas. Entah. Ampun dah, saya bertanya. Suaramu tuh mendem, nggak jelas. Apa? Nggak jelas suaramu.
Oh iya, coba tunjukkan kepada saya kesalahan iblis menurut Al-Quran. Emang Al-Quran pernah mengatakan Injil salah? Iblis bukan iblis, kesalahan iblis bang. Oh, kesalahan iblis. Salah satu kesalahan iblis itu ya dia itu sombong. Dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Itu kesalahan yang pertama itu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Itu sifat kesombongan. Itu kesalahan, Bang. Kesalahan ya. Oh iya, sombong. Sorry Bang ya. Saya udah menggali dalam surah Al-Araf ayat 11 sampai 17 ya. Dengan surah Al-Baqarah ayat 4 sampai terakhir ya. Agak lupa lah. Dengan surah Al-Sod 72 sampai 7 berapa lah ya. Saya nggak mengetahui dan tidak menemui titik kesalahan iblis itu di mana. Kan udah saya tunjukkan tadi. Iblis berkata ketika disuruh menyembah sujud kepada Adam itu, dia kan tidak mau. Lalu apa kata iblis? Kenapa? Karena aku lebih baik daripada Adam. Adam dibuat dari tanah, saya dibuat dari api. Itulah kesalahan iblis. Dia tidak taat terhadap perintahnya Allah. Maksudnya kesalahan iblis itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Itu. Iya, sujud penghormatan. Oh, tapi coba dulu Bang gali matang-matang dalam surah Al-Araf ayat 11 yang mengatakan itu. Benar atau salah, Bang? Coba. Itu kan surah Al-Araf. Kan udah Coba buka dulu, Bang. Al-Araf ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ya, iya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Apa salahnya? Hah? Benar yang saya katakan tadi. Karena iblis tidak mau sujud, merasa dirinya lebih tinggi daripada Adam. Ya, dia diciptakan dari ini. Nah, ini ayat selanjutnya nih ya, ayat 12-nya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itulah kesalahan iblis itu tadi. Oke, coba diperbesar layar saya, boleh nggak? Ya, itu ayatnya udah saya baca sampai ayat 12 itu. Al-Araf ayat 11 ya, kita baca ya. Iya, itu udah saya baca. Coba perbesar layar. Orang udah dibaca, orang udah saya baca kok. Apa sih? Besarin aja Pak De. Dan suaranya mendem. Bentar Bang ya, bentar. Sungguh kami benar-benar menciptakan kamu. Tak ngomong apapun kau udah dibacakan Buna. Dengar, diam dulu. Ya kau gak suaramu gak jelas apa yang mau didengar Baduab. Oke. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan kamu, kemudian kami bentukmu, lalu kami katakan kepada para malaikat. Di situ kata para malaikat, Bang. Enggak ada kata iblis, Bang. Gimana itu, Bang? Sampai ayat 12 dibaca. Izin saya bantu jawab ya Pak De ya. Iya. Oke. Sampai ayat 12 dibaca. Arab, izin. Itu dalam bahasa Arab masuk dalam istisna munqati. Ada istisna munqati, ada istisna muttasil. Kalau istisna muttasil itu adalah pengecualian untuk jenis yang sama. Tapi kalau istisna munqati itu pengecualian untuk jenis yang berbeda. Belajar dulu bahasa Arab. Bukan masalah belajar bahasa Arab loh. Itu kata bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja pun Bang bisa. Sih? Bang Juma silakan. Halo, coba terjemahan ini salah ya?
Udah dijelaskan Tungki. Benar, itu yang namanya istisna munkoti. Jadi itu pengecualian untuk jenis yang berbeda. Misalnya gini, kalau istisna muntasil itu pengecualian untuk jenis yang sama. Misalnya buah-buahan kecuali anggur, itu jenisnya sama. Malaikat kecuali Israel, itu jenisnya sama. Tapi kalau istisna munkoti itu pengecualian untuk jenis yang berbeda. Makanya belajar bahasa Arab dulu. Bukan masalah belajar, Kak. Jika saya belajar bahasa Arab, berarti kamu mengakui terjemahan yang di situ salah gitu. Benar terjemahannya, cuma kau aja nggak bisa bahasa Arab gitu loh. Jika benar terjemahannya ini, di sini kan kami, Allah katakan kepada para malaikat, tapi ini kan Allah katakan kepada. Baca sampai ayat 12, wih, baca sampai ayat 12. Aduh, Bang Sufi. Baca sampai ayat 12. Jelas itu ayat 12 itu. Baca dulu ayat 12 itu. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kalau iblis tidak disuruh sujud, ngapain iblis menjawab? Karena aku lebih baik dari dia. Otak dipakai otak. Nih Al-Baqarah 34 nih aku bacakan ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dah. Udah. Percuma dijelasin. Percuma. Jadi yang sering kali dipermasalahkan karena mereka nggak bisa bahasa Arab, di situ dikatakan memerintahkan pada malaikat kecuali iblis. Nah itu dalam bahasa Arab namanya istisna munkoti, pengecualian untuk jenis yang berbeda. Kalau pengecualian untuk jenis yang sama itu istisna mutasil dalam bahasa Arab. Makanya belajar dulu kau bahasa Arab, belajarlah nahwu sorof. Bukan masalah belajar bahasa Arab, Bang. Udah Bang Ben, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Udah Mbak Esi turunin. Tapi sebelum Pak De bentar, ini aku minta penjelasan dari dia bentar Pak De. Coba kau jelaskan dulu sama saya ini. Ini bilangan 31 nih kok nih ya. Kau baca nih ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh ya. Perempuan yang bersetubuh alias tidak perawan. Dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Pertanyaan saya, bagaimana menandakan perempuan itu belum pernah disetubuh? Silakan jawab. Ya tanya ke dicek. Benar. Silakan jawab. Ya tinggal dicek aja, bro. Berarti kau coba dulu dia. Ya bukan dicoba, kan bisa Gimana kamu mau tahu kalau dia perawan atau tidak perawan? Kau coba dulu kan? Ya minta izin sama dia lah. Lah, kau coba dulu pasti. Coba lah. Kalau kau itu coba kan nyuruh dulu, merkosa nanti itu. dia gak perawat lagi. Berarti itu kan menyuruh memperkosa itu. Untuk mengetahui perawan dan tidaknya itu. Perkosa dulu itu. Astagfirullahaladzim. Cemana itu? Berarti kau coba dulu kan? Bang Juma, silakan Abanda. Udah, pasangkan Bang Juma aja ini. Ya jadi kalau saudara Adi ini kayaknya dia lebih ingkar daripada iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika ada perintah untuk bersujud kepada Adam, untuk menghormat, menghargai ciptaan Tuhan yang lebih sempurna, iblis kemudian merasa bahwa dirinya yang diperintahkan juga. Iblis tidak merasa dan tidak menjawab, loh kapan engkau menyuruhku untuk bersujud? Bukankah yang kamu perintahkan untuk menghormat kepada Adam itu hanya malaikat, sedangkan aku tidak? Iblis tidak pernah menjawab kayak begitu. Kenapa? Karena ketika perintah itu ada, maka cakupannya adalah seluruh makhluk yang ada di situ. Siapapun yang ada di sana kemudian diperintahkan untuk menghormat kepada Adam alaihissalam. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam Al-Quran, diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima halaqtu biyada. Apakah yang menghalangi kamu sujud menghormat kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Nah, berarti iblis merasa kalau pada saat dia diperintahkan oleh Allah, itu juga dirinya yang disuruh. Makanya ditanya, apa yang membuat engkau enggan untuk menghormat kepada Adam yang kuciptakan, wahai iblis? Itu disebutkan oleh Allah, ya iblis, wahai iblis. Lalu iblis menjawab apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi selesaikan perkaranya. Bahwasanya ternyata ketika ada seruan untuk menghormat kepada Adam, iblis pun mendapatkan titah itu untuk menghormat kepada Adam. Tapi kemudian mereka enggan. Aku lebih baik, kata iblis, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu jawaban iblis ketika ditanya oleh Allah. Lalu kemudian apa kata Allah kepada mereka? Fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Itu udah jelas ya, bahwa ketika ada perintah bersujud menghormat kepada Adam, perintah ini juga itu diberikan kepada iblis, laknatullah alaih. Oke, Bang. Oke, saya akui di dalam ayat 12 itu akan. Tapi dalam surah Al-Araf yang sebelah sini, Bang, hanya kata malaikat, Bangku. Gimana? Iya, itu Anda menggunakan terjemahan. Udah dijelasin tadi. Makanya pelajari bahasa Arab itu udah paham. Makanya sering saya menggaungkan, tidak bisa orang itu memahami Al-Quran hanya dengan satu disiplin ilmu, yaitu terjemah. Karena terjemahan itu bukan dipakai untuk mengkritisi Quran. Terjemahan itu dipakai untuk melengkapi pengetahuan manusia agar paham tentang Al-Quran, bukan untuk pakai untuk mengkritisi Quran. Aku tahu, Bangku, kalau nggak ada terjemahan ini, ya orang-orang awam, ya muslim-muslim awam, nggak akan mengetahui apa artinya. Ya, tapi bukan untuk mereka pakai untuk mengkritisi Quran. Karena terjemahan itu hanya satu dari sekian banyak disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Sedangkan Anda bertanya hanya berdasarkan satu itu. Bukan, kan saya kan udah bilang sama Bang Juma, saya udah menggali. Ngeyel Bang, turunin aja ya. Kok ngeyel? Kan saya udah jelas tadi. Nah, ini saya jelasin gampang ya. Silakan. Jadi istisna mutasil, misalnya gini, saya membeli buah-buahan kecuali jeruk, itu masih satu jenis. Tapi kalau istisna munqati, saya membeli buah-buahan kecuali meja. Nah, itu beda jenis, pengecualian untuk sesuatu yang beda jenis. Makanya di situ disebutkan malaikat kecuali iblis, itu beda jenis. Itu namanya istisna munqati dalam tata bahasa Arab. Belajar dulu lah kau bahasa Arab. Iya, boleh besarin Alfi, izin. Assalamualaikum. Maaf sebelumnya Alfi belum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfi, bentar dulu. Adi. Bentar dulu, Bang. Adi, lihat layarku dulu, Adi. Iya, bentar sedikit. Lihat layarku dulu. Bentar sedikit aja. Biar memahami besarin istisna Mas. itu. Ya, istisna itu apa gitu? Enggak, maksudnya sedikit aja. Saya sebentar aja ya. Kan analogi apa? Analoginya gini. Yang sorry ya Bang ya. Bukan saya mengajar atau saya minta maaf. Ya gimana? Ada seorang kepala sekolah yang menyuruh pengawas sekolah akan tugas-tugas kepada anak murid. Tiba-tiba kepala sekolah datang ke salah satu kelas. Kepala sekolah berkata kepada pengawas sekolah, kenapa kamu tidak mengproses kepada kamu? Aduh, kejauhan bre. Kok kejauhan? Udah. Sekarang gini, apa yang kamu ketahui tentang istisna? Saya nggak mengetahui tentang itu. Yang penting saya mengetahui apa yang tertulis. Apa yang kamu ketahui tentang istisna? Saya kan nggak mengetahui, udah saya katakan. Oke, ini kan ayat yang kamu bawakan tadi, surah Al-A'raf ayat ke-11. Nah, di sini ada kata illa, nih ya. Di sini ada kata illa, kecuali. Nah, ini huruf istisna. Apa yang kamu ketahui dengan istisna ini? Adi. Pengecualian.
Ajarin dia nausor, Fi. Nah, kalau dalam bahasa Iya, gini bre. Kalaupun kita mau kritisi terjemahan boleh kita dua arah. Gimana? coba. Iya ya, santai ya. Kalau kita mau kritisi terjemahan ini bisa, santai aja. Itu sama-sama biar apple to apple di sini Bang Alfi. Di kejadian itu siapa yang penipu? Iblis atau Tuhan? Kejadian 1 itu, ayat 3 itu. Simpel aja. Biar apple to apple. Gini, simpel aja. Lukas pasal 4 butir 44 nih ya. Dan ia memberitakan Evangelion dalam rumah-rumah ibadah di Yudea ya. Kenapa di original teksnya kayak en keruson entais sunagogais tes Galileas. Ini Galilea. Kenapa tiba-tiba jadi Yudea? Cepat. Oke lah, kalau di situ saya kurang mengetahui tentang dalam kitabmu aja mu nggak tahu. Bukan. Kayak mana kau ini? Halo, dengar Bray. Mau benturin sama ini nggak? Terjemahan baru pertama sama terjemahan baru kedua. Dengar dulu Bray. Saya kan mengkritik. Kamu. Ya, kamu dengar. Mu pernah lihat nggak? Misalnya nih, ya kan? Di dalam TB 1 ya kan? Di sini tuh dikatakan ikan goreng nih. Aduh ampun. Nah, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, tiba-tiba di dalam sini berubah jadi pecel lele. Gimana tuh? Adik, kalau kamu kalau kita mau kritis terjemahan doang. Nah, di sini Lukas pasal 24 ya. Ya, butir 42 itu berubah jadi pecel lele. Enggak, ikan bakar. Halo, kamu dengar baik-baik ya. Kalau kita mengkritis kesalahan teks dari terjemahan, saya pun bisa. Oh, bukan nggak bisa. Nah, yang kamu baca dari tadi itu apa? Terjemahannya atau Arabiknya? Karena saya katakan, saya membaca terjemahan itu kan kata malaikat disuruh kan. Gimana ini? Di sini ikan goreng. Di sini ikan goreng. Kan di situ. Gimana? Ya ampun dah. Di sini ikan bakar gitu. Kenapa nggak langsung pecel lele aja diubah? Alvin, kamu dengar baik-baik Alvin. Saya kan tadi bertanya. Gimana? Saya bertanya kepada kalian. Iya, aku belum tunjukin versi ILT 3 lagi ya. Misalnya nih, aku tunjukin. Nih, aku tunjukin lagi versi ILT 3 nih. Ikan bakar dan madu lebah yang tadinya ikan goreng, tiba-tiba ada madunya. Gimana nih? Oh, dah sampai saya tunjukkan nanti 30 versi Al-Quran kamu. Gimana? Ya. Mana? Tunjukin. Ya, tunjuk Al-Quran, versi Al-Quran 30 yuk. Bedanya di mana yuk? Jadi dia suruh tunjukin 30 versi Al-Quran. Ayo, saya tunggu yuk, ayo. 30 yang versi beda-beda yuk, tunjukin yuk. Al-Quran ya, bukan terjemahan Al-Quran. Iya, Al-Quran ya, bukan terjemah ya. Karena terjemah bukan Quran. Ayo, sini. Kita tunggu. Jadi ayo, 30 versi. Nunggu dia ya. Saya jelasin lagi ya. Jadi inilah videonya Oten. Saya jelasin lagi. Kata illa itu namanya istisna, pengecualian. Ada istisna muttasil, yaitu pengecualian dari jenis yang sama, dan ada istisna munqati, itu pengecualian dari jenis yang berbeda. Misalnya kalau istisna muttasil dari jenis yang sama, misalnya seperti tadi, saya membeli buah kecuali jeruk, itu istisna muttasil, jenisnya sama. Tapi kalau istisna munqati itu jenisnya yang berbeda. Misalnya saya membeli buah kecuali sandal. Nah, itu dalam tata bahasa Arab namanya istisna munqati. Belajar dulu bahasa Arab, jangan sok-sokan modal terjemahan mau kritisi Quran. Malu kau nanti depan umat muslim. Itu kalau orang mau mikir ya, dari jawaban iblis saja udah diketahui itu. Kalau memang iblis itu tidak disuruh sujud di ayat 11, ngapain iblis ngomong aku lebih baik? Kenapa kamu nggak sujud iblis? Seharusnya kan, kapan kau nyuruh aku sujud Tuhan? Kan begitu kan? Tapi iblis nggak ngomong seperti itu. Justru iblis mengatakan apa? Aku tidak sujud itu karena saya ini lebih baik. Gitu loh. Ya. Betul. Iblisnya nggak nyangkal kok. Kau yang nyangkal, kau lebih daripada iblis kalau begitu. Iblisnya di sini nggak nyangkal di sini. Nih, Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud?
Kalau iblis tidak diperintahkan sujud, seharusnya iblis ngomong, kapan engkau menyuruh aku sujud? Tetapi apa yang dikatakan iblis? Ya, di situ dikatakan apa? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Loh, iblisnya nggak nyangkal, kamu kok nyangkal, berarti lebih daripada iblis. Iblisnya aja nggak nyangkal, diperintah kok. Kau yang nyangkal nih gimana sih? Ya, kritisnya gini ya, Adi, aku beri contoh nih, misalnya mau kritis Al-Quran kayak gini misalnya nih, ya. Nih Efesus nih pasal 3 nomor punggung 14. Toto harin kamto tagonata mo proston patera tu kurio human iso Kristo. Nah, ini versi Textus Receptus nih. Westcott and Hort berbunyi toto harin kamto tagonata mo proston patera. To kurio human iso Kristonya hilang di WH. Nah, kritisnya kayak gitu ya. Kok bawa Quora, aduh website tempat orang gibah. Kok bawa Quora? Itu apa Quora? Ini nggak mungkin ya? Itu apa tuh Quora? Waduh. Islam ini berarti kamu waduh. Itu apa Quora? Website orang gibah itu. Bro, kamu katakan. Aduh. Coba. Jadi waduh. Dari total Apple to Apple nggak kira-kira bre? Aku baca Greek koinanya. Coba tunjukkan ayat Qurannya mana? Kita minta ayat Qurannya mana? Coba besarin dia, siapa tahu nunjukin ayat Quran. Mana ayat Qurannya coba? Mending bang Ben aja. Mana ayat Qurannya mana? Coba. Ya, saya disuruh ngobrol sama orang nggak paham nahu sorof. Gimana? Mana ini? Mana ayat Qurannya mana? Apa sih? Enggak, saya minta ayat Qurannya langsung, minta ayat Quran langsung. Mana? Baca-baca. Kayak Alfi tadi itu loh, langsung. Bre. Iya, gini, izin ya Ustaz Sugi ya. Langsung tunjukin gitu. Kedua mushafnya dibenturin kalau memang tabrakan gitu. Tunjukin. Nah, gitu. Mushafnya. Coba kayak tunjukin, kamu baca dulu. Jadi yang dibawa data ya, bukti ya. Jadi kita apple to apple misalnya Alfi bisa tunjukin tuh antara Codex Sinai dengan manuskrip Textus Receptus dengan Byzantium Majority Text dengan Tischendorf. Alfi bisa tunjukin itu perbedaannya. Kita mushafnya ditabrakin sebagaimana salinan terbaru kalian itu. Walah, kabur. Kemana dia? Kabur. Malince, selamat malam agama Quran kok. Yang di bawah terjemahan. Agama apa, Bu? Mbak Muslim. Iya, Mbak, silakan. Suara saya jelas ya? Jelas. Merdu, lanjut. Jadi ini mungkin di luar konteks yang sekarang boleh. Suaranya kecil kali. Ini di luar konteks yang sekarang, boleh bertanya nggak? Iya. Sama Om Sugi. Agama apa? Jawab saya dulu, dijawab agama apa? Muslim. Muslim salam lah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya Islam, Mbak. Anda muslimah. Ya udah lanjut, Mbak. Lanjut. Ya, jadi saya mungkin belum banyak tahu juga yang soal agama Islam ya. Jadi saya punya teman ini, dia orang Kristen. Dia pernah bertanya sama saya, katanya gini, setelah kematian itu apakah akan dibangkitkan kembali, katanya gitu kan. Apakah dia mati hanya di dalam tanah atau dia nanti ada hidup lagi gitu. Yang ditanya terus ayat 25 Pak De. Al-A'raf 25 Pak De. Terus aku bilang gini, setahu aku kalau orang yang sudah meninggal itu nanti setelah 7 langkah yang menguburkan itu pergi itu biasanya ditanya dan dihidup lagi gitu. Terus dia bilang, emang orang mati bisa hidup lagi? Terus dalilnya apa, hadisnya apa, di surat apa? Terus aku bilang oke Mbak, oke. Bingung jawabnya gitu. Iya, jadi gini, karena dia Kristen nggak perlu kita jawab pakai Quran, jawab aja pakai kitabnya orang Kristen. Ya, Anda catat
Lukas 16 ya, tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersuka dalam kemewahan. Ya, Lukas 16 ayat 19. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihinilah aku, serulah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus yang segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau mendapat penderitaan." Itu orang mati hidup lagi enggak itu? Iya kayaknya. Nah, itu dia jawabannya. Kasih itu Mbak ya, Lukas 16 ayat 19 baca sampai ayat 25. Ya, dia ada Nah, di sini itu. kok. Itu. Nah, Om. itu. Nah, itu gimana tuh? Di dalam kitabmu juga ada siksa kubur. Itu dia. Lazarus menderita. Itu belum sampai ke surga itu. Lazarus itu dikubur, orang kaya itu dikubur. Orang kaya itu sangat menderita, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Ya, jadi jelas kitabmu sendiri mengatakan ada kebangkitan, orang yang mati dibangkitkan lagi, bahkan disiksa. Itu dia jawabannya. Ya, makasih Om Sugi. Iya, Ada di sini sama-sama. kok dia.